Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piskar Ramadhani dari kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keracunan akibat serangga. Yang pertama itu definisi dari keracunan akibat gigitan serangga. Racun adalah bahan yang jika tertelan, terhirup, teresap ke dalam kulit misalnya dari tanaman atau tersuntik misalnya dari sengatan serangga. Bisa menyebabkan penyakit, kerusakan, dan kadang-kadang kematian. Itu menurut Jones dan Bartlett tahun 2007. Racun adalah suatu zat yang memiliki kemampuan untuk merusak sel dan sebagian fungsi tubuh secara tidak normal. Gigitan serangga adalah luka tusuk yang dibuat oleh serangga. Serangga mungkin menggigit untuk membela diri atau ingin mencari makan. Serangga biasanya menyuntik asam format sehingga ini dapat menyebabkan lecet, peradangan, kemerahan, bengkak, nyeri, gatal, dan iritasi. Dan selanjutnya itu yang kedua, jenis-jenis serangga. Golongan serangga yang gigitan atau sengatannya dapat menyebabkan reaksi serius atau alergi adalah golongan dari Hymenoptera. Bahkan kasus kematian akibat sengatan lebih 3-4 kali lebih banyak dibandingkan kematian akibat gigitan ular. Beberapa jenis serangga yang menyengat antara lain yang pertama itu kumbang, yang kedua lebah madu, dan yang ketiga itu pikat, keempat semut api, dan yang terakhir itu tawon. Sedangkan serangga yang menggigit atau menghisap darah antara lain itu yang pertama kutu busuk, lalat hitam, kutu rambut, dan nyamuk. Selanjutnya itu yang ketiga, gejala gigitan serangga. Beberapa gejala yang umum dirasakan akibat gigitan atau sengatan serangga antara lain yang pertama bengkak, yang kedua gatal, ketiga kemerahan, keempat kesemutan, kelima mati rasa, keenam nyeri, dan yang terakhir itu sensasi terbakar. Meski demikian, pada beberapa orang dapat terjadi reaksi yang parah dan berbahaya akibat gigitan serangga. Yang pertama itu kesulitan bernapas, nyeri perut hingga muntah, pingsan atau pusing, dan yang terakhir itu ruang kemerahan pada kulit. Dan selanjutnya itu pengkajian. Pengkajian itu ada dua. Yang pertama itu pengkajian primer. Pengkajian primer yang pertama itu kaji airway, breathing, dan circulation. Yang kedua itu kesadaran. Yang ketiga, kaji jenis racun, durasi, dan frekuensi lokal. Dan yang kedua itu pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder, yang pertama itu kaji riwayat. Untuk mengkaji riwayat itu, yang pertama riwayat gigitan atau sengatan serangga. Dan yang kedua itu riwayat kontak atau mengkonsumsi zat racun. Dan yang kedua itu inspeksi kulit, tanda-tanda reaksi zat, dan gigitan beracun. Dan yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Gigitan atau sengatan serangga dan terapi suportif yang dapat diberikan. Yang pertama itu Cephalopoda atau kelabang, memiliki karakteristik morfologi berupa satu pasang kaki di tiap ruas tubuh dan adanya struktur menyerupai capit pada kepala yang berhubungan pada kelenjar racun. Gigitan kelabang biasanya tampak sebagai dua titik pendarahan yang dikelilingi ruam, kemerahan, dan tampak bengkak. Racun mengandung metalloprotease yang menyebabkan nyeri. Terapi suportif dapat diberikan dengan cara mencuci bekas gigitan dengan air dan sabun, kompres dingin, dan menggunakan obat analgesik dan steroid. Yang kedua itu Diplopoda. Gigitan kaki seribu dapat menyebabkan infeksi lokal berupa rasa terbakar yang hebat, diikuti dengan ruang kemerahan dan terbentuknya benjolan besar berisi air atau bula akibat efek toksik racun. Bekas gigitan akan membekas sebagai ruam berwarna gelap atau hyperpigmentasi. Pengobatan suportif dapat diberikan dengan cara mencuci bekas gigitan dengan air dan sabun, kompres es, dan menggunakan obat analgesik dan steroid. Dan yang ketiga itu Hymenoptera. Serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera antara lain lebah, tawon, dan semut api. Sengatan serangga dalam kelompok ini biasanya menimbulkan ruam kemerahan dan bengkak yang disertai nyeri hebat. Sengatan lebah harus dilepaskan dari kontak sengatan, diikuti dengan gunakan kompres dingin untuk meredakan pembengkakan, konsumsi obat paracetamol untuk menyebabkan nyeri, oleskan lotion kalamin untuk meredakan gatal dan bengkak. Dan yang terakhir itu ada kalajengking. Sengatan kalajengking bermanifestasi menyerupai sengatan lebah dan tawon yang berupa ruam, kemerahan, dan bengkak yang disertai nyeri hebat. Selain itu, racun kalajengking dapat menyebabkan gejala sistemik seperti tekanan darah tinggi, jantung berdebar, perubahan irama jantung, serta kejang otot.
Terapi suportif dapat diberikan dengan cara kompres dingin dan menggunakan obat analgesik dengan steroid seperti paracetamol atau ibuprofen. Sementara untuk mengurangi rasa gatal, oleskan obat salep hidrokortison dan lotion salamin pada luka tersengat kalajengking. Baiklah, itu adalah hasil materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.